Perkenalkan, saya Fania Anjar Harisma dari Program Studi Pendidikan Biologi 2020 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul Uji Larutan Elektrolit dan Non-Elektrolit. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut dan melakukan praktikum, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih tujuan dan pengertian dari praktikum yang akan dilakukan ini. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama, mengetahui larutan elektrolit dan non-elektrolit di sekitar. Yang kedua, menguji daya hantar listrik dari berbagai larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Larutan ini terdapat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Oke teman-teman, jadi apa sih larutan elektrolit dan non-elektrolit itu? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Nah, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Di sini ditandai dengan tidak adanya gelembung pada larutan dan lampu tidak akan menyala. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama ada 2 buah baterai. Nah, di sini baterai yang digunakan itu bisa apa aja, teman-teman. Selanjutnya ada lampu kecil, lalu pitingan lampu, selanjutnya ada kabel kecil. Nah, kabel ini berukuran 1 meter ya teman-teman. Jadi ukuran ini tidak mempengaruhi kalau misal mau 1,5 meter, itu juga bisa. Yang selanjutnya ada dudukan baterai. Nah, dudukan ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam melakukan praktikum ini. Dan yang terakhir ada 2 buah paku. Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada larutan garam, yang kedua larutan pop ice, yang ketiga larutan gula, dan yang terakhir larutan sabun. Selanjutnya adalah cara merakit alat yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama, mengambil dudukan baterai dan memasangkan kedua baterai ke dalam dudukan. Nah, pemasangan ini jangan sampai keliru ya teman-teman. Selanjutnya, memasangkan pitingan lampu dengan lampu yang telah tersedia. Nah, ini pemasangannya ini cukup mudah, tinggal diputer-puter, terus selesai. Nah, selanjutnya memotong kabel 1 meter menjadi 2 bagian. Lalu memasangkan ujung kabel dengan ujung kabel dari dudukan baterai. Nah, ini caranya diputer-puter biar lepas pada saat praktikum. Ini juga cukup mudah ya teman-teman, jadi bisa kita lakukan di rumah atau dimanapun. Untuk selanjutnya, kita memasangkan ujung kabel dengan pitingan pada lampu yang telah disediakan. Nah, ini caranya memasukkan ujung kabel ke dalam lubang kecil yang terdapat pada pitingan lampu dan diputar agar tidak lepas. Selanjutnya, memasukkan ujung kabel lainnya ke dalam lubang pitingan lampu. Jadi itu adalah cara untuk menyambungkan baterai dengan lampu dan kabel yang telah tersedia. Mudah banget kan? Nah, selanjutnya jangan lupa kita lilitkan bagian ujung kabel yang lain dengan paku yang telah kita sediakan. Nah, ini juga dililit. Nah, untuk lebih amannya bisa dilapisi dengan selotip atau yang sejenisnya. Ketika semua rangkaian tadi telah kita pasang, maka dengan menggabungkan satu paku dengan yang lainnya akan membuat lampu menyala seperti pada gambar. Percobaan pertama kita lakukan pada larutan garam. Kita masukkan 2 buah paku dan ternyata terdapat gelembung yang dihasilkan oleh paku dalam larutan. Selanjutnya adalah larutan pop ice. Setelah dimasukkan 2 buah paku, tidak ada yang berubah dan tidak ada gelembung yang dihasilkan dari paku maupun dari larutan. Larutan yang ketiga adalah larutan sabun.
Ketika kedua paku dimasukkan ke dalam larutan sabun, terlihat bahwa muncul gelembung dari paku dan larutan, walaupun hanya sedikit. Larutan yang terakhir adalah larutan gula. Ketika kedua paku dimasukkan ke dalam larutan gula, tidak terjadi perubahan apapun, seperti munculnya gelembung atau lampu yang menyala. Selanjutnya, kita masuk pada bab pembahasan. Larutan yang pertama adalah larutan garam. Nah, pada percobaan kali ini dapat dilihat bahwa terdapat gelembung gas yang muncul dari paku dan larutan. Gelembung gas ini muncul bukan hanya dari salah satu paku saja, namun gelembung ini muncul dari kedua paku, dan gelembung ini juga banyak hasilnya. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa larutan garam merupakan larutan elektrolit. Pada gambar ini terlihat adanya gelembung yang berasal dari dua paku. Pembahasan yang kedua adalah larutan pop ice. Pada larutan ini tidak terlihat adanya gelembung ataupun lampu yang menyala pada saat praktikum. Nah, hal ini membuktikan bahwa larutan pop ice merupakan larutan non-elektrolit. Dapat dilihat pada gambar bahwa tidak terjadi perubahan apapun pada larutan maupun lampu. Larutan selanjutnya adalah larutan sabun. Pada percobaan kali ini terlihat adanya gelembung gas yang dihasilkan dari salah satu paku dan larutan. Walaupun gelembung gas yang dihasilkan hanya sedikit saja. Nah, hal ini membuktikan bahwa larutan sabun merupakan larutan elektrolit. Dapat dilihat adanya gelembung yang dihasilkan dari percobaan larutan sabun ini. Larutan yang terakhir adalah larutan gula. Pada praktikum kali ini tidak terdapat gelembung gas yang timbul dari salah satu paku ataupun kedua paku, dan lampu tidak menyala. Maka dapat disimpulkan bahwa larutan gula adalah larutan non-elektrolit, karena tidak terdapat gelembung gas yang timbul dan juga lampu tidak menyala. Ini adalah gambar dari praktikum yang telah dilakukan. Selain menghasilkan gelembung gas, ciri larutan elektrolit lainnya adalah dapat menghantarkan listrik. Namun, di sini lampu tidak bisa menyala. Hal ini mungkin terjadi karena beberapa faktor, di antaranya massa garam yang diberikan kurang dan paku yang digunakan berbeda ukuran. Nah, teman-teman semua, jadi kesimpulan dari praktikum ini adalah yang pertama, larutan garam dan sabun termasuk dalam larutan elektrolit. Yang kedua, larutan pop ice dan gula termasuk dalam larutan non-elektrolit. Yang ketiga, larutan elektrolit ditandai dengan munculnya gelembung gas pada baku dan larutan. Hal ini juga berlaku pada sebaliknya. Dan yang terakhir, larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Teman-teman semua, jadi itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Kritik dan saran teman-teman sangat saya nantikan untuk kebaikan video selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.